Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Musuh Masyarakat. Ya, sebelumnya kita ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Betul. Coki, kenapa Anda tidak menyambut kata-kata saya? Coba aku Emang apa sambutan selanjutnya harusnya apa? minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Wah, ngapain Akhirnya gua- Coki Ngapain saya minta maaf nanti juga menyinggung lagi. Bangsat, sekarang kita bunyi-bunyiannya makin banyak, Cuk. Lo gimana kemarin? Lebaran? Lebaran ya nggak Gimana ada ngerayainnya? apa-apa. Sholat Id berdua sama istriku doang, Bro, di apartemen, Bro. Tapi itu boleh sholat id berdua gitu bisa? harusnya sholat Id itu. Enggak, hukum sholat Id ini sebenarnya sunnah. Oh. Sunnah yang lumayan haruskan gitu, tapi tidak wajib. Iya. Biasa di masjid atau di lapangan. Ya, tapi karena kan situasi kayak kemarin, jadi sholat Id. Wih, untuk pertama kalinya Lebaran sebagai suami dan sebagai imam sholat Id. Gue mau tanya deh Slim, kenapa sih sholat id itu lebih sering itu pakai koran atau pakai itu sih apa sih namanya sejadah ya apa? Bahasa sejadah aja nggak tahu. Enggak, gue nggak serius, gue nggak tahu makanya Ya tanya. boleh. Itu koran dulu, baru sejadahnya kan? Enggak. Biasanya gini, ada yang sholat di masjid, ada yang di lapangan. Nah kalau di lapangan tuh bawa koran biasanya. Untuk alas. Ya. Oh, Kalau dikasih koran, baru dikasih sejadah, biar sejadahnya nggak kotor. oh gitu. Itu karena kayak yang di jalan. Kalau sejadah duluan, ngapain dikasih koran? Apalagi korannya ada gambar-gambar aja, Bro. Coba. Gambar-gambar TTS gitu. Itu mungkin teman-teman ngalamin ya. Iya. Harusnya cari sekarang di beberapa tempat udah pakai terpal gitu. Tapi ada juga yang pakai koran. Yang masih pakai koran. Iya, apalagi kan sholat itu lama, Coki. Ya. Wah, itu ya bener, lihat-lihat berita olahraga gitu kan. Tapi kan- pulang-pulang bukannya dapat ilmu agama, dapat info. Oh, Ronaldo udah di Juventus. Tapi biasanya sih Karena lama. oh berarti gitu. Jadi tapi biasanya kalau pakai koran selalu di atasnya selalu sejadah ya, nggak mungkin koran doang kan? Iya, karena gini, biasa kadang tuh tanahnya tuh agak basah gitu. iya. Terus biar sejadahnya nggak kena tanah langsung, soalnya Iya. kan dipakai buat sholat di rumah begitu. Makanya kalau saran gue sih, Nah, karena koran tuh adalah elemen penting dalam sholat id, salah satu elemen penting. Ya, yang paling penting Anda hidup dulu dong. Kalau Anda meninggal kan Anda tidak bisa sholat id. Yang penting kita hidup dulu. Terus agamanya Islam dulu. Ya. Iya dong. Ya. Kalau sudah hidup tapi Anda bukan Islam datang ke sana kan nggak apa-apa. tapi ngapain? Tapi nggak iya, tapi ngapain? Ngapain? Jadi yang pertama hidup dulu, Ya. agamanya Islam dan ya ada sholat idnya. Iya. Memang saat itu lagi sedang sholat id. Ya. Ya, Kalau iya. memang Anda hidup agamanya Islam tapi datang kok sepi, memang bukan saatnya sholat id kan juga percuma kan. Jadi kan, ya saran gua adalah karena koran juga termasuk adalah elemen yang penting. Korannya juga mendingan koran yang oke sih. Hah? Maksud Koran gua oke? supaya nggak tersimpangkan. Kalau lo koran lampu merah, lampu hijau itu kan Pak, maksud gua gini loh, Pak. Mendingan korannya tuh Kompas, Oh, iya, Jakarta iya. Post. Jadi seandainya pun Sambil ibadah ngelirik-ngelirik dikit. informasinya kita masih dapat pendidikan. Oh, paling enggak nih pulang ke rumah dapat siraman rohani, tahu harga cabai berapa gitu. Ngerti nggak lo? Kalau koran-koran lampu merah yang Itu kan sudah. ABG mau mesum, ternyata dilabrak. Aduh, ketahuan. Waduh. Maksud gua udah kita bengong nggak dengerin ceramahnya, lihat headline yang nggak berguna lagi. Maksud gua kan double ruginya gitu, ngerti nggak lo maksud gua? Jadi Ya, kalau misalnya koran-koran Jakarta Post paling enggak kalau kita baca korannya, kita nggak denger ceramah, pulang-pulang grammar kita lebih bagus paling enggak. Oh. Karena kan bahasa Inggris. Ya walaupun sebenarnya lebih baik kita mendengarkan ceramah kan. Ya. Saran gue sih itu. Atau yang majalah-majalah otomotif aja lo tumpuk-tumpuk gitu maksudnya bawa sendiri. Enggak, ada juga misalnya orang yang nggak seneng sama pemerintah. Oh, baca, sholat batal. Ah, pemerintah bangsat.
Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi Jangan makanya gue lebih suka terpal sih, karena itu Iya, sama sekali bukan distraction kan. Ente apa? Gue suka terpal apa juga? Fungsinya buat ente apa? Enggak, lebih prefer terpal. Maksudnya kalau misalnya Ente lu mau sholat id ente gitu tuh kan observer banget ya? mendingan lu pakai terpal gitu. Jadi lu nggak tersimpangkan untuk baca-baca yang Gila, lain Coki gitu. perhatian banget sama agama saya. Ya enggak, karena bisa dibahas aja. Ya enggak kan saran. Soalnya gue kan juga dulu kan sempat ngerayain Natal ya. Jadi kalau Ya. di Natal itu gini Slim. Pakai koran juga. Kita nggak ada. Bahkan gue nggak tahu ya. Tapi pada umumnya sih tradisi tuker kado di Natal itu tetap pakai kertas kado sih Pak. Nggak pakai kertas koran Pak. Oh. Tetap pakai kertas kado. Kita nggak pakai. Biasanya tuh kertas kado luarnya. Ya, Kalau dalamnya kertas koran lagi kertas koran itu biasanya ngerjain tuh. Nanti dibuka sampah. Biasa ada tuh kayak gitu tuh yang tuker kado yang prank-prank kayak gitu. Dibuka, sarung. Sama gamis. Isinya sarung, terus ada surat bawahnya. Siapa tahu mau studi banding. Cilir. Enggak, anyway kalau Natal tuh gini. Jadi tuh malamnya kita ada namanya Christmas Eve. Kalau lu kan namanya malam takbiran. Malam takbiran. Kalau kita itu Christmas Eve berarti tanggal 24 ya? Iya, 24 malam sebelum jam 12 sebelum Christmas. Ya. Itu ada Christmas Eve. Terus tanggal 25-nya baru kita. Nah, kalau orang Islam kan begitu mereka sudah Lebaran, Ya. pagi-paginya langsung sholat Id. Sholat Id, bener. Biasanya orang Kristen ya kebanyakan tuh ibadahnya malah tanggal 24-nya di Christmas Eve-nya. Oh gitu. Karena tanggal 25-nya itu biasanya family time. Ada juga ada juga yang ibadah tanggal 25-nya, tapi biasanya mungkin yang gereja-gereja tertentu. Tapi pada umumnya tanggal 24. Nah, di tanggal 25 pagi-paginya biasanya orang Kristen itu langsung, lo pernah lihat nggak sih ada anak-anak kecil ke bawah pohon Natal? Aku mau kado. Anak kecil ke pohon Natal. Jadi pagi-pagi tuh anak-anak kecil yang orang Kristen tuh biasanya ke bawah pohon Natal, dia ngelihat kado-kadonya. Oh, ke bawah pohon Natal. Ngelihat kado, di bawah ada kado. Jadi yang di Mr. Bean ditaruh di dalam kaos kaki kan kalau nggak salah. ada yang taruh dalam, kecuali Anda buntung. Karena kan kado Anda buntung taruh kaos kaki saat itu ngetrol namanya. Maksud Anda apa? Tidak lihat saya di kursi roda gitu. Saya belum tahu sih ya kalau orang kaki Terus anak kecil. Jadi Bahkan menceritakan sesuatu yang bahagia loh. Masih ada selipan orang buntu. enggak, balik lagi. Jadi biasanya kalau di pagi-pagi itu mereka ke bawah gitu ada ngeliat kado dari orang tuanya gitu, Sli. Oh, yang ditaruh di bawah pohon Natal. Iya, biasanya. Jadi gini, biasanya gue nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Ya. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya ditaruh di kos kaki atau di tubuh ponakan, nanti dibilang ini yang ngasih Santa Claus gitu. Oh, pura-puranya gitu ya. Pura-puranya gitu. Makanya biasanya jokesnya orang Amerika itu gini, jokesnya orang Amerika itu biasanya kalau dia lagi sebel sama anaknya, dia biasanya jokesnya tuh pembalasannya, gue kasih tau juga lo Santa Claus itu palsu gitu. Ngancamnya gitu ya. Ngancamnya gitu, soalnya kayaknya impian anaknya itu jadi rusak gitu. Iya. Nah, tapi memang seandainya pun Santa Claus ada, nggak bisa ke Indonesia. Karena di Indonesia rumahnya nggak ada cerobong asapnya. Soalnya Santa Claus tuh masuknya lewat cerobong asap. Iya. Di Indonesia kan nggak ada. Ya Santa Claus di Indonesia nggak mungkin bisa lah orang pakai topi Santa Claus aja dirazia. Dan di Indonesia, Pak. Santa Claus kalau di Indonesia nggak berani pakai atribut Natal, bro. Lu Santa Claus, panjenengan, Bapak Santa Claus kok nggak pakai atribut? Ada ormas, cilirit. Yo iya kan maksudnya di mall-mall itu dan nggak lo tau boleh yang pakai paling ini. lucu lagi apa? Santa Apa? Claus itu kan naik rusa, Naik terbang rusa. di langit. Iya. Lewatin rumah-rumah warga. Iya, kalau Santa Claus ada orang Kristen yang di kampung-kampung, dia juga ngeliat ada bola api. Waduh. Karena kan orang Indonesia suka saling santet menyantet kan. Jadi ada bola api terbang. Jadi Santa Claus, wah ramai sekali trafiknya di Indonesia. Kenapa yang terbang bukan cuma saya? Kenapa ada bola api? kuntilanak, ada yang lain-lain. Jadi dia mungkin jadi merasa, saya tidak terlalu spesial di sini. Bola api, terbang nabrak Santa Claus ya. Anjing, Santa Claus disantet brengsek. Kiriman ormas. Dan maksud gue itu lucu banget sih kalau Santa Claus cuma datang ke rumah-rumah yang ada cerobong asapnya. Di Indonesia kan nggak ada cerobong asap. Di Indonesia apa cerobong asap nggak ada ya? Enggak, karena di luar negeri kan ada salju. Jadi biar mereka tetap hangat. Ya, mereka iya. bakar ini. Kalau di Indonesia kan pembakaran biasanya ke ranah-ranah yang pengen dijadiin hotel. Aduh terlalu gelap bro. Sorry bro.
Ya udah Coki, kita sebelum masuk topik kali ini kita akan membahas Sekarang juga ini dulu. Apa? Ini yang mau kita bahas nih ada hubungannya sama topik kita. ya. Kita bahas yang viral dulu dong. Iya, ini yang viral di trending nomor 1. Masih dari nomor 1 nggak sih? Yoi bro, Masih? KKY. KK bukan boneka. Oke. Yang nonton 7 juta dalam 2 hari bro. Gokil, berarti KKY orang Madiun ya. Madiun kalau soal 7 juta nih kayaknya setara warga Madiun nih kayaknya. Tapi yang nonton 7 juta Coki. Gila ini keren banget menurut gue bro. sebentar, coba gue jadi penasaran deh. Gue mau ngecek populasi daerah Madiun. Kita cek ya. Ini kok like dislike-nya nggak muncul. Oh, dimatiin. Oh, yang komen 200.000 bro. Dimatiin itu biasanya kayak gitu, Pak. Gila, yang keren banget tuh. Dan ini Coki ngalahin Lady Gaga Blackpink bro. Oh iya. Lady Gaga Blackpink aja, ini yang upload Lady Gaga ya. Dalam 3 hari, oh enggak gedean Blackpink sama Lady Gaga sih. Tapi di Indonesia trendingnya masih lebih tinggi KKI bro. Iya, betul. Karena Lady Gaga tidak makan pentol. Ciur. Nih Pak, biar lo tahu ya. Ya. Menurut data statistik Madiun Beneran nge-search warga Madiun. dari tahun Dia orang Madiun nggak? Oh orang Nganjuk ya apa dia ya? Dia orang mana, Pak? Ntar aku waktu itu sempat DM-an sama dia bro. Sama si ini, sama Iya, KKI. Iya. Soalnya kalau di sini, kalau emang bener dia... Oh dia Nganjuk, sorry Nganjuk. Oh, Nganjuk. Coba. Soalnya kalau orang populasi di Madiun tuh cuma 176.000, Pak. Populasi Nganjuk Populasi Nganjuk. 1 coba. juta doang bro. Oh iya, gila. Yang ya. nonton 7 juta. Berarti memang lebih banyak dari populasi rumah KKI ya. Coba, itu masa nggak keluar sih likes-nya? Coba gue cek deh. Di gua Gak keluar likes-nya, tapi komennya respect ya. Lebih keren daripada Atta Halilintar nih Coki. Oh iya. Dia nggak matiin komen, respect buat KKI. KKI gue respect. Atau dia nggak tahu cara matiin komen bro. Enggak, Ini kan yang komen lucu-lucu banget cu. coba. Lagunya anak-anak, liriknya dewasa, yang nyanyi bude-bude gitu. Gila. Oh iya bener Pak, likes dislike-nya tuh dimatiin bener. Iya, Like dislike-nya iya. dimatiin. Kenapa komen-komennya cenderung ke hate ya? Iya, maksudnya apa namanya? Udah tahu ya, udah ini karyanya KKI gitu ya. Apa yang diharapkan? Anda berharap dia masuk act racing? Ini Tidak sumpah mungkin nih dong. ada kejam banget Pak, dia bilang I cannot believe this song is like trash in my ear. Wah, Yang ngomong Zuma Frog bang. waduh. Kenapa dia nggak ngomong Zuma Frog? Gue terbayang KKI. Menunggu di Spotify. Ya, pasti ada di Spotify kayaknya dia ya. Yang Tapi- nyiptain lagu Aku Bukan Boneka punyanya Rini Idol. Udah Iya. protes tahu. Ya, katanya mirip Rini Idol. Oh, Ini- tapi ya boleh ngomong serius nggak Slim? Boleh. Menurut gua ya, KK itu nggak salah loh Pak. Nggak salah ya. Gini, menurut gua tuh KK itu, tapi mudah-mudahan gua salah. Ini kan namanya spekulasi ya. Ini kan Ya. namanya spekulasi. Menurut gua, kalau kita ngobrol, gua belum pernah ketemu sama orangnya dan gua pengen banget ketemu sama orangnya. Menurut lo dari semua konten YouTube-nya, itu murni kreativitas dia atau ada orang yang nyuruh Slim? Kayaknya dia Ada orang yang mengengineer. Ada yang program kayaknya. Kiki ini semacam AI kalau saya. AI. AI ya. Enggak, karena gini maksud gua. Kasian lagi Kenapa tuh? kalau mudah-mudahan sih gue salah ya. Tapi kalau misalnya ada yang merancang KKI, yang nyuruh KKI lo bikin gini aja, lo bikin gitu aja, lo bikin gini aja. Terus dia diomel-omelin karena itu kan itu bukan kemauannya dia, ngerti nggak lo maksud gue? Ya juga ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue sih pengen banget ya memastikan hasil jeripayahnya KKI ini diambil semuanya buat KKI, nggak diambil orang lain loh Pak. Paham nggak lo maksud gue? Ya, Nggak gini, takutnya gue ada tuh, yang memanfaatkan gue tuh dia ngeliat ya. KKI itu cuman orang yang pengen having fun aja. Dia tuh nggak ada niat ill intent berbuat jahat atau bikin sesuatu yang kontroversial. Kalau ada yang bilang KKI tuh nggak pernah bikin kontroversial. Yang kontroversial komen-komen di YouTube-nya KKI, anjing gila serem-serem banget Pak.
Serius maksud gue tuh. Ente kok sekarang muji-muji KKI? Kemarin ente bilang KKI kayak Gini. kumbang, Cok. Emang. Tetap kayak kumbang. Tetep kumbang. Menurut gua KKI tetap kayak kumbang. Menurut gua juga tetap KKI kontennya sampah gitu. Tapi itu kan secara kreativitas. Ya. Tapi gua nggak sebel sama dia secara personal, Pak. Oke. Kalau yang komen di YouTube itu kan kayaknya benci pribadi gila banget. Nggak benci lucu ya. Iya, bukan benci yang lucu-lucuan ya. Itu mah benci pribadinya Keke. Kalau gua misalnya ditanya, apakah kontennya Keke itu adalah kombinasi arti seni yang sangat bagus? Kalau buat gua enggak. Malah cenderung ke trash menurut gua. Benar. Tapi kan yang pertama yang harus dipertanyakan, apa betul itu kreativitasnya dia? Ya. Apa ada orang di belakangnya yang nyuruh dia bikin lagu? Gue gak yakin itu lagu Aku Bukan Boneka ciptaannya Keke. Pasti ada orang lu nyanyiin lagu ini. Dan gue yakinnya kalau lagi brainstorming, tugasnya Keke itu gak ngapain. Cuman ngomong iya doang. Tugasnya Keke? Iya, ngomong iya doang. Oh. Jadi nanti kita gini. Gimana Keke? Iya, langsung jadi. Kenapa ada nadanya Keke? Iya. Coba. Tugasnya dia mah makan. Lu tahu kontennya dia yang guling-guling di tanah gak? Aduh, itu. Tahu kan? Itu brainstormingnya gimana, Slim? KKI nanti kamu enggak, itu kayaknya ide dia murni bro kalau itu bro. Guling-guling di tanah tuh nggak ada umat manusia yang kepikiran bro. Kalau nggak KKI sendiri bro. Ngapain gitu guling-guling di tanah? Tapi itu cocok banget buat siksaan koruptor, gimana menurut Anda? Jadi kalau koruptor di penjara nggak usah disiksa. Kalau suruh ngaku bro. Iya. Suruh ngaku siapa aja yang korupsi. Wah, kasih aja tonton KKI Lo guling-guling tau kan. Kalau menurut gua ya, nggak apa-apa lo kita bilang KKI kontennya sampah. Serius deh. Gini, pertama seni kan subjektif. Ya. Boleh dong kita ngomong apapun kalau itu nggak sesuai sama taste kita. Ya. Apalagi itu ditaruhnya di internet. Boleh dong kita ngomong apapun. Itu satu. Terus yang kedua, tapi kan dia sudah berusaha, hargai dong usahanya. Dengan segala keterbatasannya dia sudah berusaha untuk melakukan sesuatu. Tapi usaha lo tidak usaha orang berusaha belum tentu menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Usaha, hasil yang bagus ya itu lain cerita gitu. Kalau kita lagi ngomong tentang kreativitas, usaha tuh nggak masuk. Ini tuh bukan ibadah niat lo dihitung. Misalnya anjir, Coki ngomong ibadah. Misalnya nih contoh misalnya, aduh kalau Tuhan ada ya, aduh Tuhan. Saya udah berusaha nih berbuat baik, tapi saya jatuh lagi nih dalam dosa. Oh ya udah, yang penting kamu udah berusaha, saya maafin. Ada nilainya. Itu ada nilainya. Tapi kalau dalam kreativitas, mau lo sampai berdarah-darah, kalau hasilnya jelek, ya jelek aja. Usaha lo tuh nggak masuk dalam kategori, kagak bakal ada di Grammy Pak. Iya. Di Grammy atau Oscar. Sebenarnya film ini jelek sekali. Bahkan saya nonton ini mata saya berdarah. Tapi orang ini aktingnya sudah berusaha sampai meninggalkan keluarganya, ya kita hargailah. Kagak ada usaha dihitung dalam kreativitas. Yang dihitung hasil. Jadi menurut gua kalau ada orang yang muji, ya tapi kita hargai hasil. Lah, ini apaan? Lu pengen Tuhan atau gimana? Ini lomba hasil ya, bukan lomba. Iya, kita kan ngomong kreativitas. Kalau buat gua sih jelek aja. Tapi gua tidak benci sama Keke-nya. Gue respect. Nah kalau ngomong soal karya, gue bilang sampah. Ya. Tapi kalau ngomong soal pribadi, gue respect karena karena dia walaupun kumbang, tapi bisa. Masih tetap yakin dia kumbang anjir. Enggak, itu jokes. Tapi walaupun dia dengan segala keterbatasannya, gue respect karena dia tetap berusaha melakukan sesuatu. Makanya gue nggak mau komen di komen YouTube-nya dia karena itu sih udah masalah personal ya kalau komen-komen di YouTube Keke ya. Kecuali nih ada komen, Keke, suara kamu sumbang, sah, itu kan artistik. Lagu kamu plagiat, sah, itu kan asal-asal. Tapi ini kan komen-komennya bangsat lu. Kenapa yang diserang pribadinya, Pak? Iya, sampai ngata-ngatainnya udah gak masuk akal ya. Udah gak masuk akal, Pak. Iya. Makanya kalau kata gue sih, kalau kita bilang karya orang jelek mah gak usah dijaga perasaannya, gak apa-apa bilang aja jelek. Ya, tapi ya karyanya ya, bukan orangnya. Jangan ya. orangnya. Gue sama orangnya mah respect. Tapi kalau sama karyanya mah lain cerita lagi. Di dunia ini Pak, kagak ada orang dapat piala gara-gara usahanya luar biasa. Bangsat kalau begitu Coki juga berusaha baik di masyarakat. Harusnya gue masuk surga. Tapi hasilnya
Hanya usaha doang yang dinilai. Nah, Ya tapi udahlah, KKI biaran berkarya lagi ya. biarin aja nggak apa-apa dan nggak usah di hate lah. Maksud gua gini, lu boleh kritik karyanya, Ya, itu dia. tapi jangan kritik orangnya. Siapa lu sih kritik orangnya? Ya, Gue tuh nggak marah loh kalau misalnya dibilang Coki nggak lucu. Ya itu kan dia Karya soalnya. Karya. Tapi kalau misalnya dibilang Coki bangsat, nah itu kalau itu ada pilihan, gue bisa memilih untuk marah atau tidak. Karena itu udah masuk personal. Tapi gue lebih pilih nggak marah. Tapi kalau ada yang marah karena gitu wajar, karena itu masuknya personal gitu. Ya. Gila banget ya orang-orang udah. Ya udah Coki, kita masuk ke tema kita kali ini nih. Kita akan bahas sesuatu yang lagi viral juga, tapi ini di Amerika kejadiannya, bro. Iya. Mungkin teman-teman juga tahu atas kematian George Floyd yang dia meninggal gara-gara Nonton video keke. Wow. Enggak, itu ya meninggal gara-gara polisinya, bro. Polisinya. Oh, iya yang viral itu ya, Pak. Polisinya yang habis nonton video keke. Jadi Senowen nih. Senewan langsung stres polisi. Aku ingin menangkap orang kulit hitam. Jadi Langsung pokoknya jadi rasis habis nonton. Enggak, itu jokes ya. ada yang meninggal, George Floyd meninggal gara-gara katanya police brutality. Soalnya ditangkapnya tuh, aku baca sih kalau nggak salah George Floyd ini kasusnya penipuan gitu. Iya. Cuma kan cara nangkepnya udah ditekan pakai lutut, dia udah I can breathe, nggak bisa nafas tapi diterusin. Dan akhirnya meninggal kan? Meninggal. Dan itu akhirnya memicu Riot ya. riot, Pak. Kerusuhan ya? Kerusuhan. Iya. Udah kayak 98 sih di Amerika Serikat tuh. Iya, di mana mobil polisi dibakar. Iya, dan ada toko kerusuhan di beberapa kota. Tapi dihancur-hancurin. lu tahu nggak gilanya Amerika tuh apa? Di kerusuhan kayak gitu masih bisa ngirim roket ke luar angkasa. Oh, iya bener juga ya. Gila loh maksud gue. Sorry, itu yang ngirim NASA apa SpaceX? NASA sama SpaceX dia kolaborasi featuring. Jadi ngirim Elon roket. Musk sama NASA dia featuring gitu. Itu ada ininya nggak? Apa? Tujuannya kemana itu? SpaceX? Ke Nggak Mars tahu. atau ke luar angkasa doang? Gua nggak mendalami lebih Kayaknya dalam yang Project Mars tuh belum deh, masih lama deh itu deh. ya. Iya, tapi maksud gua terlepas dari itu, ini rakyatnya ada yang Ada yang diburu rusuh. polisi nih. Tanda kutip ya. Iya. Ada yang rusuh diburu polisi. Tetap nggak peduli. Tetap, maksudnya proyeknya tetap nggak. Ini orang Amerika ini nggak ada bela sungkawanya begini. Udah gitu kan dia kena corona paling parah, Pak. Oh. Dia juga yang mati tuh puluhan ribu tetap. Mari kita kirimkan roket ke luar. Tapi ada yang meninggal, Pak. Tapi kita rusuh. Kita bikin Amerika baru. Nggak, kalau mau ngirim roket, mending nitip KKI aja, Bro. Kita kirim ke Mars. Tapi apa kalau misalnya itu astronot SpaceX itu hiburan di dalam roketnya itu trending YouTube Indonesia. Itu pasti roketnya diarahin ke asteroid biar nabrak. Enggak, tapi KKI nggak bisa jadi astronot, Bro. Nggak, kenapa dia harus jadi astronot? Guling-guling di bawah. Guling-guling dikira turbulen. Oh, kenapa turbulen? Itu KKI guling-guling. Anyway, itu kasus itu dan akhirnya naik lagi jadi kasus rasisme gitu. Iya, kasus rasisme dan police brutality ini katanya cenderung ke kulit hitam gitu katanya. Iya, di Jadi Amerika. apa ada hashtag Black Lives Matter itu. Iya, Black Lives Ya, Matter. sampai maksud di sana kan rasisme udah lama banget gitu. Dan kebetulan memang ya sekali lagi police brutality apa namanya? Kebanyakan ke kulit hitam. Mungkin ada yang ke kulit putih, tapi antara nggak ke expose atau memang ya nggak ada gitu. Iya. Rata-rata orang kulit hitam banyak banget video, Bro. Orang ditangkap nih, anak umur 17 tahun, dilindungi sama neneknya. Didorong neneknya loh, ya Allah. Pak polisi, Anda nggak pernah nonton Jatan Ras sama tim apa siapa? Di acara The Police itu ada apa cuy? Raimas Backbone lo kalau nangkep orang pelan-pelan. Itu cuk nenek-nenek umur 84 tahun didorong lo. Apa ancamannya nenek-nenek anjir? Diludahin antal gitu. Enggak, soalnya gimana ya? Yang penting tuh di sana tuh rasisme ke orang kulit hitamnya masih ada. Kulit hitam dan ke beberapa Asian ya. Orang Asia ya. Di sana tuh kalau orang negro dibilangnya niga. Nigger. Orang Asia dibilang ciga.
Dan itu makanya si Brian Emanuel tuh ganti Rechiga tuh karena ada political correctness, dia nggak mau mengendorse sesuatu Iya, yang. iya. Jadi di Amerika tuh kita nggak boleh ngomong N-word, mereka bilang. Apa? N-word tuh maksudnya niga. Yang boleh N-word ngomong ya? niga itu cuma orang negronya sendiri. Kalau orang kulit putih ngomong N-word atau negro, Ya. lu bisa ditusuk, Disikat ya. disikat karena itu sesuatu yang rasis. Tapi kalau orang kulit hitamnya sendiri, hey maniga, itu nggak apa-apa karena brotherhood. Jadi jangan dipakai karena kita so asik ketemu kulit hitam. Hey Nico. Dibasoka itu Lu kalau coba, lu didatengin Black Panther. Lu. Intinya rasisme di Amerika jadi nomor satu. Enggak, terus yang Maksudnya gua- jadi isu yang salah satu isu tertinggi ya di sana. Iya, terus akhirnya tuh banyak juga orang Indonesia yang kita harus speak up. Ya ampun, kita mau speak up rasisme masih trendingnya masih keke. Masih jauh. Tapi sebelum kita lanjut Coki, ini mohon maaf teman-teman kalau ada suara motor ini ya. Ya. Knalpot. Soalnya kita syutingnya di studio MLI jadi Betul. ada suara masuk. Tapi ini sebelum kita masuk ke rasisme, ada yang lebih penting dari isu rasisme Coki. Apa? Isu knalpot brong. Hah? Knalpot brong. Kenapa? Isu knalpot brong. Aku benci banget sama orang naik motor knalpot brong. Bro. Kenapa emang? Ente tau knalpot brong gak? Itu yang bunyi-bunyi gitu. Maksudnya apa kepentingan mereka harus keras knalpotnya? Tuli mungkin. Enggak gini Slim, lo nggak Dia bisa. menghormati orang tuli ya? Enggak, dianya yang tuli. Oh. Jadi dia tuli. Jadi dia tuh kalau nggak ada, jadi orang tuli itu sebenarnya nggak sebenarnya tuli. Semakin gede, tapi dia kecil, ngerti nggak lo maksud Jadi gue? dia untuk tahu motornya nyala apa enggak? Mungkin getaran sama dia belum cukup, jadi berantem tang. Dia tahu, satu kampung juga tahu nih nyalain. Tapi loh kan baru diomongin udah berapa motor yang begitu. Maksudku apa tujuannya knalpot kenceng? Kalau Anda pembalap, iya. Iya jujur dong, bener dong kalau Anda pembalap. Dan motor balap Anda jangan dipakai di jalan biasa. Tolong kepada siapa mata najwa lah, tolong undang orang-orang yang kenal potbrong tuh apa sih bangsat tujuannya kesel. Berapa banyak syuting kita nih yang tertunda bro. Betul, Pak. Syuting Betul. film loh, syuting film. Betul. Tertunda gara-gara kenal potbrong Anda yang tujuannya nggak ada pembalap kagak nabrak iya. Dan satu lagi Pak, selain itu bisa menunda syuting. Jadi kalau kita syuting ada suara motor kenceng kita tahan dulu. Ya. Orang-orang yang sakit jantung kita kan nggak tahu dia tinggal di mana. Misalnya kan, aku baru pulang dari dokter dikasih resep. Aku harus hidup dengan tenang. Ambulans datang. Kakekku. Iya bener ya. Ya, maksud gua kapan gila. kita undang ke pengen siaran lah, kita wawancara. Yang Kenapa? meninggal sakit jantung tadi. Enggak ya knalpot kenceng dulu cuk. Nih cuk. Aku sebenarnya kesel sama knalpot kenceng tuh udah turun temurun bro. Oh. Bapakku dulu tuh gini. Ada Sorry, di Jawa tuh kan Surabaya orang Madura yang sering pakai knalpot kencang. Enggak bro. Orang Madura yang ngambil knalpotnya. Kalau nggak dipakai knalpotnya. Kalau nggak dipakai, iya dong. Enggak di Madura dulu. Jadi ada sepupuku tuh kalau lewat depan rumah, knalpot kenceng cuy. Oh. Sama bapak aku dikirim surat rumahnya. Kalau masih kenal pokoknya jangan lewat sini lagi. Ya. Itu keluarga loh digituin. Maksudnya emang ternyata kebencian kenal pot bro. Udah turun-temurun ya? Iya banget. Pantes aku double sensitif sama kenal pot bro. Ternyata dari Bangsat juga lo, Padahal alhamdulillah bapak aku nggak sakit jantung gitu. Iya. Tapi emang benci aja. Kayak bangsat juga, lu dikata-katain separah apapun nggak marah, tapi ada orang knalpot kencang tersinggung. Iya juga ya. Kita nih head orang dikatain mau disikat sama ormars. Cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja Begitu begitu. motor knalpot kencang sebel. Ternyata ini mendarah daging dari bapak. Enggak maksudku gini deh. Pertama selain berapa banyak syuting yang tertunda. Iya. Dan berapa banyak obrolan terpotong gara-gara knalpot bro. Betul. Asu emang knalpot bro. Bener Pak. Kita ngobrol itu anjing. Itu anjing banget. Apalagi orang pikun. Betul. Tadi ngobrol apa? Ya. Kan ada teman-teman kita yang mau ngobrol kepotong-kepotong tuh. Asu emang orang knalpot Betul. bro. Kan kalau orang pikun, bener Pak. Orang pikun itu ngumpung lagi inget harus langsung diomongin. Iya. Saya inget tadi. Apa Pak? Aku orang pikun. Langsung
Harga dirinya orang gagap. Ya. Orang gagap kalau mau ngomong itu nge-build-nya lama. Ya. Misalnya dia ngomong AC. Weng, kebetulan ada motor tuh. Dari level 1 lagi. Dari A lagi. Dari A lagi. Makanya jadi Kata temennya lu apa? Lu pompa pam atau apa gitu. Agak baju maksud gua. Kenapa orang gagap pompa pam? Soalnya kan bunyinya gitu. Enggak, tapi maksud gua emang anjing sih, kenapa ya orang pakai knalpot kayak gitu. Iya, itu dia. Mungkin serius kita kapan-kapan harus kita wawancara. Tapi balik lagi Slim, maksud gua topik kita kali ini sebenarnya nggak ada. Enggak, topik kita hari ini silakan Coki sampaikan. Apa? Enggak, aku. Itu yang tadi. Oh, kalau buat gua ya Yang sebenarnya ide sebenarnya rasisme nggak apa-apa loh kalau kata gua. Kenapa nggak apa-apa? Asal rasismenya ini dalam bentuk jokes. Oke, dan Dalam bentuk jokes yang dipakai untuk mengakrabkan situasi. oke. Dan menurut gue gini, kita fair-fairan aja. Dalam tongkrongan biasanya keakraban itu kental kalau ada jokes rasisme ke satu sama lain. Bener, setuju banget itu, banget. Itu tanda kakak. Malah tongkrongan Pak, kalau tongkrongan yang halo, gimana kabar papahmu? Bangsat, kenapa nongkrong di orang-orang kayak itu, kayaknya kaku Gak banget asik gitu. ya, gak asik ya. Biasanya terutama gue nggak tahu ya kalau kebudayaan Ya. kebudayaan tertentu tuh kadang tuh semakin akrab kita sama seseorang itu jokes. Udah menembus ras, menembus agama, bahkan Betul. dia. Contoh, ini ada kok di beberapa tongkrongan mereka udah kayak saudara ya, beda keluarga tapi udah saudara-saudara daging. Itu kayak gini. Kristen lo geng, ada lo kayak gitu, Pak. Loh, aku ke Bene itu, Bro. Buat teman-teman yang belum tahu, Bene itu kan salah satu teman Kristen saya. Dia tuh namanya Bene, tapi saya panggil Chris, Bro. Iya, tidak ada niat ingin menjelekkan dia kan? Iya, Itu nggak emang bisa. ungkapan keakraban gitu. Karena aku manggil dia Chris. Iya. Mungkin yang noleh dia doang. Iya. Tapi kalau dia manggil aku Islam, yang noleh banyak. Tapi aku memanggil dia Chris itu ya karena dia Kristen gitu. Coba, dan kalau- tidak dalam Betul. konteks menghina. Dan gitu. kalau misalnya lu tidak akrab sama dia, lu bakal keluarin kata-kata itu. Ya tidak. Siapa misalnya pendeta siapa? Ya. Luhut. Iya. Ya, Siapa? Yeri, Bang Yeri misalnya. Iya, Bang Yeri atau Iya, siapa iya. pendeta Kristen yang terkenal Siapa tuh, gue Bro? nggak tahu, jangan tanya gue udah lama nggak. Apa? Oh, Tumanggung siapa itu? aduh lupa gue, ya gue tahu deh. Iya. Iya. Itu misalnya, Pak Kristen. Ya. Iya. Ya mungkin dia nggak marah, tapi aku sendiri juga nggak mungkin begitu. Karena gitu. lu tidak merasakan kedekatan emosional untuk mengatakan hal tersebut Iya, ya. apa kepentingannya? Pak Kristen. Makanya kalau menurut gue ya, kalau konteks rasismenya ini adalah dalam jokes, Iya, tongkrongan dan keakraban. untuk ituan keakraban dan sudah konsen masing-masing ya. Iya. Misalnya contoh, kita udah yakin nih dia nggak bakal marah kalau kita panggil gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa. Yang gue nggak setuju tuh rasisme yang sudah berujung ke diskriminasi. Misalnya, Ya, oke, setuju. misalnya karena kamu bukan suku tertentu, kamu nggak boleh kerja di sini. Itu udah sampai ke tindakan jadi diskriminasi. Wah, itu nggak boleh. Iya. Tapi memang itu harus dibedakan banget sih. Maksudnya antara keakraban, jangan sampai keluar ke orang yang nggak akrab. Bener kayak tadi ente. Iya. Jujur ya, misalnya yang panggilan Cina itu kalau ke teman akrab nggak apa-apa. Iya. Ente misalnya Batak, Madura lu, itu ke aku. Iya. Oh iya, ya udah gitu. Iya. Ya kan? Atau misal suku yang pelit. Iya. Suku apa yang pelit? Misalnya yang terkenal ya orang Cina ya. Stereotipnya Chinese, Chinese ya? Padang. Cina lu pelit. Kalau kita akrab diomongin, Cina pelit. Makasih udah ngingetin ya. Nah gitu pasti. Tapi kalau ke cici-cici di ITC, Cina pelit. Ditampar HP Oppo Anda ya. Amnesia. HP Oppo yang keluar virus coronanya. Aduh. Nggak, tapi maksud gua satu, kalau itu konteksnya ke orang yang kita sudah akrab, kita sudah kenal, Ya. dan kita yakin udah sama-sama konsen, Ya. dia nggak akan marah digituin. Dan yang ketiga juga kita harus sadar bahwa kalau kita ngomong gitu ke dia juga boleh ngomong gitu ke kita. Nah, kayak gitu. Itu dalam konteks kayak gitu ya. Jangan supremasi ya, jangan. Iya, kalau Misalnya Jawa. Kita ngomong Cina lu, tapi begitu Jawa lu, apa maksud Anda? Anda mau saya tempelin pakai setrika? nggak, maksud gua
konteksnya begitu sih kalau dalam tongkrongan sih menurut gua nggak apa-apa. Dan memang jujur ya terbukti di tongkrongan manapun ya. Kayaknya memang kalau sudah sampai levelnya bisa bercandaan ras, itu udah akrab banget. Agama itu udah akrab banget, bro. Kemungkinannya dua, itu udah akrab banget atau yang dibercandain tidak bisa ngelawan. Dadi Aditya. Nggak, tapi lebih sering itu kemungkinannya dia akrab banget. Iya. Atau moral value-nya udah terkikis. Tapi gini, menurut gue juga ya Pak, gue juga pengen, nah kita juga sekalian bahas nih Slim. Ya. Menurut gue juga ya, jokes rasis itu, gini, kan ada yang nanya, sekalian gue bahas aja di sini, nanti siapa tahu lo gini, Bang Coki, kalau lu setuju dark jokes atau lo setuju jokes rasis, itu tandanya lo rasis nggak? Atau kalau lo setuju dark jokes, itu tandanya lo nggak bermoral nggak? Jawabannya nggak ada hubungannya moral kita dengan jokes yang kita keluarin itu nggak ada hubungannya. Karena gini Pak, pada saat kita ketawa, misalnya jokes rasis aja deh, kita konteksnya lagi rasis. Ya. Pada saat kita ketawa denger jokes rasis, bukan berarti kita tidak mentertawakan rasisnya, kita mentertawakan struktur jokes yang dibangun dalam ide tentang masalah rasisme yang nyata ada di masyarakat. Ya. Jadi ini masalah rasisme nih nyata di masyarakat. Terus kita taruh struktur jokes di situ. Jadi kita ketawanya sama struktur jokesnya, bukan ketawa sama misalnya contoh nih, apa jokes rasis yang paling umum apa? Misalnya kita beda aja. Misalnya contoh nih jokes. Orang Cina matanya sipit karena dikasih sari rapet. Wah. Misalnya kayak gitu. Oh, jokes rasis itu ya. Kalau ada orang ketawa sama jokes itu dia menertawakan struktur jokes karena ada punchline sari rapatnya di situ, ngerti nggak? Bukan menertawakan orang Cina matanya sipit, paham nggak? Ya. Karena kalau itu jadi lucu karena ada sari rapatnya. Karena kalau misalnya sari rapatnya diambil kan cuma statement orang Cina matanya sipit gitu. Ya itu kan kagak lucu, maksud gua apa yang lucu dari situ? Iya, itu mah fakta gitu. Fakta ya. Nah makanya kadang pengumuman lebih tepatnya. Itu pengumuman bener. Makanya kalau ada jokes rasis yang kita tertawakan itu jokesnya ya. Jokes, struktur jokesnya ada pematahan, ada setup, ada punchline, bukan ide tentang rasisme. Terus yang kedua, kita bisa kok tetap tertawa sama satu isu tanpa menganggap isu itu tidak serius, bisa kok. Gimana tuh maksudnya? Gua ketawa sama jokes rasis, tapi sampai sekarang merasa rasisme tetap, kalau diskriminasi tetap gua nggak setuju. Ngerti kalau maksud rasisme yang cenderung ke diskriminasi ya. Betul. Karena memang di Indo tidak bisa dipungkiri ada, bro. Ada, Pak. Ada beberapa golongan yang kalau golongan ini ada dijauhin, bertetangga aja, bro. Iya, betul. Bertetangga yang anjingnya sering dibunuh. Itu mungkin bentuk dari rasisme sebenarnya. Memang dia tidak pernah bercanda rasis secara joke ya. Bener, gue setuju banget. Sekarang gini, menurutku orang kayak gitu lebih parah. Betul. Kalau kita nge-joke soal suku tertentu, tapi kita tuh tidak pernah membunuh anjing mereka. Lo tau gak Slim? Maksud gue yang pada saat komedian ngejokes tanda kutip tentang rasisme, yang pengen kita angkat bahwa rasisme itu masih ada di masyarakat. Kita mengangkat itu ke spotlight, terus bagaimana kita menanggapinya itu balik lagi ke kita masing-masing. Jadi cuman kita mencerminkan bahwa di masyarakat itu kita ada orang yang nggak mau ketawa sama itu, denial. Dia tidak mau membuka matanya bahwa enggak kok, tidak ada hal seperti itu. Ada, kita cuman jadi komedian kan cermin society, Pak. Iya. Kalau society begitu ya kita cerminin aja begitu. Yang dilakukan komedian cuman mengangkat isu yang penting atau isu yang tabu ke permukaan supaya ditindaklanjuti, di follow up lebih lanjut sama orang yang lebih mengerti. Dan yang kedua, menurut gua, rasisme yang paling bangsat bukan rasisme dari mulut menurut gua. Rasisme dari diskriminasi tindakan. Itu dan betul. Tindakan. Itu yang betul yang lo bilang tadi. Apalagi sampai merugikan, bro. Iya, itu udah. Misalnya kita punya tetangga yang sukunya tadi, orang-orang yang suka melihara anjing. Biasanya Oke, baik. Saudara-saudara kita yang Chinese biasanya, yang melihara anjing. Iya. Memang tidak ngejok soal Chinese. Atau memang dari mulutnya tidak pernah keluar aku benci suku tertentu. Memang tidak pernah keluar, betul. Tapi anjingnya sekarang, anjingnya langsung mati. Itu lebih parah ya. Terus juga soalnya gini,
rasisme di Indonesia ini kalau mungkin secara verbal Mungkin takut. mungkin hanya ada yang mungkin kalau nggak akrab tadi ya, Iya. atau dengan kata-kata dengan nada tertentu. Gini sebenarnya panggilan rasis itu juga tergantung nada juga, bro. Misalnya kita yang sering diteriakin, Ini contoh. contoh ya, misalnya Cina lu, pasti tersinggung, bro. Kalau Pasti kemungkinan besar tersinggung. pasti. Karena Tapi sebenarnya nadanya- kalau nadanya juga halus, Itu nadanya judgmental kan. Itu kalau nadanya halus sarkasme. enggak, sekarang gini, masa kita ngejudge orang Cina? Gak masuk akal, bro. Cina lo. Kok lu ngejudge gue Cina? Ngapain kita ngejudge orang Cina, anjir? Maksudku kalau diteriakin seperti itu bukan judgmental tapi offense dan memberikan ketakutan pasti. Seakan-akan menggertak gitu. Oh iya, oke. Memang gua cuma ngerti. Cina lo, tapi ada ehonya kecil. Pergi lo ke sana, pulang lo ke Cina lo. Itu kalau dengerin pakai USG, Iya, gitu. Sebenarnya bagaimanapun nadanya sih kalau memang terutama kita harus tidak bisa dipungkiri, tidak bisa denial bahwa suku-suku tertentu nih memang mengalami rasisme. Betul, di betul, Indo. betul. Mau kita manggilnya Cina, Atau iya betul. Cina, tetap juga orang Cina deg-degan dan mungkin offense. Nah, itu Betul. kita harus perhatikan suku-suku tertentu yang memang sudah bahkan ada histori Betul. soal diskriminasi dan rasisme Betul. yang sudah terjadi di Indo. Nah itu jangan dipancing lagi ya, gitu maksudnya. Dan kalau misalnya ada yang menganggap dengan jokes-jokes tertentu itu memancing, enggak, itu bukan memancing. Kita cuma mau nunjukin bahwa masih ada. Lo tahu nggak kenapa jokes jadi lucu? Karena masih relevan. Ya. Kalau ada orang yang ketawa sama jokes rasisme, tandanya rasisme masih terjadi. Kalau orang udah nggak ketawa lagi sama rasisme, kemungkinan ada dua. Oh iya. Dia denial. Iya. Dia denial atau kita udah ada di masa di mana itu udah nggak pernah terjadi sehingga udah nggak relevan. Oke, masuk akal. Contoh nih, misalnya dulu kita ngejokes tentang misalnya contoh di zaman modern di mana hukum rajam tuh sudah tidak ada lagi ya. tidak ada, sudah hampir tidak ada ya. Kita ngejokes soal itu nggak akan ada yang ketawa, Pak. Karena sudah tidak relevan, susah untuk bikin orang ketawa. Ya, Tapi mungkin pada saat itu relevan di mana setiap orang timpu gitu. Mungkin itu bisa jadi lucu. Tapi pada saat udah nggak relevan nggak bisa lagi. Udah nggak relevan lagi ya. Iya, jadi maksud gua kalau iya. kalau masih ada gimana ya? Kalau masih ada orang yang tertawa sama jokes rasisme, itu adalah cerminan buruk masyarakat kita bahwa hal itu masih ada. Masih ada. Dan kalau ada orang yang nggak mau tertawa sama itu, jangan-jangan dia denial. Iya. Dia denial untuk Tidak ada rasisme. tidak ada rasisme, udah jangan diomongin. Nah, solusinya buat mereka jangan diomongin. Tapi kagak ada follow up-nya. Bangsat kan maksud gue. Ya, dan yang speak up soal rasisme ini kadang ya harus gini, kalau kita rasis terhadap sebuah suku, ya kan? Mungkin suku itu udah speak up, tapi ya jangan biarkan mereka sendiri lah gitu. Maksudnya kita yang notabene adalah mayoritas juga ya bantu menyadarkan teman-teman. Enggak kok, orang Cina santai-santai aja. Ya kan deg-degan sama anda-anda yang rasis. Makanya kita yang harus aware sendiri. Betul. Gitu. Ini gue nggak tahu ya, gue ngomong ini gimana. Tapi menurut gue Slimnya, banyak orang yang gue sih sangat membela teman-teman kita yang Chinese. Gue ngebela banget. Tahu nggak? Banyak orang yang bilang kayak gini, mereka sombong, nggak mau bergaul sama kita. Ya lo bully bangsat. Ya maksud gue gini loh, banyak orang tuh yang bilang mereka nggak mau bergaul sama kita yang tanda kutip sebenarnya gue nggak setuju ya. Ada istilah pribumi dan non pribumi itu kayak mengkotak-kotakan. Tapi kan argumen orang biasa gitu. Kayak mereka sombong nggak mau bergaul sama kita. Lah enggak, coba kita introspeksi diri. Kita yang ngebully mereka, salah nggak kalau mereka cari keamanan sama tanda kutip rasanya mereka? Ya nggak salah, orang itu kan lingkaran setan. Yang jadinya. bikin mereka nggak nongkrong ya gara-gara kita bully ya. Bener Pak, maksud gua anjing juga kan. Wah mereka sombong. Tapi kita nggak mau introspeksi kenapa mereka tidak mau bergaul? Karena kita juga yang ngebully, itu satu. Terus yang kedua, misalnya ada juga jadi tanda kutip seolah-olah kecemburuan sosial karena ada juga teman-teman kita yang keturunan Chinese yang miskin ada, tapi lebih banyak yang kaya kan. Benar, setuju. Akhirnya jadi ada kecemburuan sosial. Menurut gue wajar lah kalau teman-teman kita
memiliki level ekonomi yang lebih baik daripada orang pada umumnya. Kenapa? Karena balas dendamnya tanda kutip mereka sukses. Adalah bekerja. Mereka nggak mau fight back pakai fisik. Tidak bisa. Mereka sukses ya karena mereka tidak sibuk rasis. Karena tidak bisa nongkrong, jadi belajar. Jadi belajar terus. Terus akhirnya jadi punya pekerjaan yang lebih baik, punya apa namanya, dan punya akhirnya penghasilan lah ya. Penghasilan, terus punya perusahaan, dan akhirnya bos-bosnya mereka gitu loh. Terus ketemu sama orang-orang yang dulu ngebully mereka. Anjir. Ya tapi maksud gue itu jadi lingkaran setan. Makanya maksud gue, menurut gue sih gue paham kesulitan yang dialami oleh teman-teman kita ini gitu loh. Ya, jadi makanya menurut gue sih, kalau buat gue stance gue gini, menurut gue rasisme tanda kutip itu nggak apa-apa kalau itu jokes tongkrongan dan ke orang yang sudah kita kenal. Iya, dan tujuannya mengakrabkan diri. Mengakrabkan diri. Dan seandainya pun kita mengeluarkan jokes rasisme, itu belum tentu kita rasis loh. Okay. Bisa jadi itu adalah sebuah satir dalam masyarakat kita bahwa inilah wajah masyarakat kita. Betul, Pak. Kadang kan masyarakat kita gitu. Buruk rupa cermin dibelah. Mereka tuh gini loh, Pak. Masyarakat kita tuh kayak orang yang mukanya jelek banget. Begitu dikasih cermin, marah. Gua udah tahu gua jelek, jadi dikasih lihat gitu. Terus bilangnya bukannya introspeksi tapi marah gitu kalau dikasih tahu kebobrokan atau borok-boroknya gitu. Ya menurut gua. Dan salah satu ngasih taunya lewat jokes ya. Iya. Apalagi komedian kan tidak mungkin ngasih tahu lewat kata-kata motivasi. Betul. Gue kasih tahu ya, Slim. Coba lo jawab dengan jujur. Jokes kita itu semuanya berdasarkan fakta nggak? Iya. Bahkan yang paling ofensif sekalipun. Iya. Berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Bener Pak. Ada jokes-jokes yang tidak mungkin kita keluarin di sini. Itu ofensifnya gila. Tapi fakta. Dan menurut gua orang tuh marah karena nggak mau dengar fakta itu, Slim. Padahal sekali lagi itu yang terjadi di masyarakat ya. Begitu ditampilkan, ya sekali lagi karena kita komedian, kita tampilkan lewat jokes. Apa ini? Kenapa masyarakat kita jelek sekali? Marah-marah. Makin mempertegas kalau kita jelek. Makin mempertegas kalau kita suka marah-marah. Makanya dulu kan pelawak kayak Warkop sempet dikejar-kejar kan, sempat ada dalam posisi tertentu. Ya gitulah, susah lah memang. Ya udah, sebagai closing, stance point Coki adalah seperti tadi. Kalau saya juga sama ya seperti Coki ya. Dan kita nggak rasis sama sekali ya. Rasisme kita adalah sebatas jokes, sebatas pengakrabkan diri dan itulah yang justru meleburkan nilai-nilai keakwartan kalau aku bro. Misalnya ketemu, tapi sekali lagi jangan langsung ke orang nggak kenal ente. Betul, ya kan? betul. Pak Ahok juga kalau sama temennya, Cina, mungkin begitu bro, mungkin loh. Chinese food datang, mungkin siapa tahu ya kan. Betul. Jangankan Anda ketemu Pak Ahok, Cina nih. Disemprot Anda langsung. Jangan begitu. Intinya adalah dan ini Coki, rasisme yang paling brengsek menurutku adalah yang silent. Yang silent, diem-diem, tiba-tiba misalnya, aduh ada suku ini nih. Wah jangan dikumpulin dong, jangan nongkrong sama dia dong. Wah itu menurutku rasisme yang mengarah ke diskriminasi itu udah yang harus. Biasanya Slim. Harus dihancurkan ya. Biasanya Slim, rasisme terbangsat itu keluar bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan. Itu rasisme terbangsat. Maksud gua tuh, kalau orang ngeluarin statement rasisme, ada banyak alasan. Bisa jadi emang dia bangsat. Atau bisa jadi ada itu cuma satir, itu cuma ingin menunjukkan. Ada banyak. Jadi kita, tapi kalau tindakan itu udah nggak ada pembelaan lagi, Pak. Misalnya bunuh anjing, enggak, ini adalah cerminan masyarakat bangsat. Kenapa? Masyarakat barbar kalau membunuh anjing, cerminan masyarakat. Dan juga ya sekali lagi, Anda misalnya diem-diem, misalnya Imlek. Imlek Anda memang diem-diem, tidak ngatain, Cina jangan acara dong. Memang diem-diem, tapi lampion dicopot. Ya. Bukan budaya kita. Dan juga ya tadi, jokes, bercandaan itu ya kayak teman-teman kita aja, yang kenal-kenal aja. Soalnya
sering di sosmed terutama Coki itu orang serius, maksudnya orang Cina lu, pulang aja ke Cina lu. Iya. Mohon maaf, dia hanya sipit doang, bukan berarti dia dari Cina. Banyak teman-teman kita orang Cina nggak bisa bahasa Cina kata Coki. Bener. Kalau dia balik ke Cina jadi minoritas dia. You speak Javanese malah di Cina. Nggak bisa bahasa Cina, jadi tolonglah. Sekali lagi terutama ke suku-suku tertentu ya, yang memang sudah misalnya orang Chinese ya udah nggak usah kita serang-serang terus, mungkin mereka diam-diam. Tapi ingat, mereka membalas kita dengan kesuksesan. Yang punya mall, apartemen, yang punya kekayaan di negara ini adalah teman-teman keturunan Chinese. Kita sibuk mencela dan membunuh anjing, mencopot lampion. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.